Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal metodologi penelitian yang berjudul yaitu pengaruh kepuasan, kedisiplinan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Indah Jaya Toys Jepara dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderating. Selanjutnya, latar belakang. CV Indah Jaya Toys Jepara merupakan usaha dalam bidang permainan yang mengelola berbagai jenis permainan anak. Akan tetapi, di perusahaan ini ada permasalahan mengenai kinerja karyawan. Banyak karyawan yang mengabaikan kedisiplinan dalam bekerja, sehingga kinerja karyawan menurun. Padahal hal tersebut mempengaruhi dalam peningkatan atau memajukan sebuah perusahaan. Pada penelitian ini, penulis ingin mengidentifikasi beberapa faktor dominan yang diduga kuat berkontribusi secara positif maupun secara negatif terhadap kinerja karyawan. Di CV Indah Jaya Toys Jepara yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja karyawan menurun, apakah dari faktor kepuasan, kedisiplinan, pengalaman, dan lingkungan kerja yang mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 2. Apakah kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah lingkungan kerja dapat memoderasi terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir, untuk mengetahui lingkungan kerja dapat memoderasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen SDM, terutama tentang tingkat kesesuaian materi tentang kepuasan kedisiplinan dan pengalaman kerja serta bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan guna mengadakan perbaikan sistem pengolahan sumber daya manusia, khususnya pada CV Indah Jaya Toys Jepara. Selanjutnya ada landasan teori. 1. Kepuasan. Menurut Mangkunagara tahun 2013 ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor pertama yang mungkin ada pada diri karyawan antara lain kecerdasan, keahlian, khusus, usia, gender, atau status fisik, dan lain sebagainya. Berpikir dan melakukan kedua adalah faktor pekerjaan yang meliputi jenis pekerjaan, struktur organisasi, hierarki atau kelas, lokasi, interaksi sosial, dan hubungan kerja. Adapun indikator-indikator yang menentukan dalam kepuasan kerja menurut Robbins tahun 2015 yaitu 1. Pekerjaan yang secara mental menantang, 2. Kondisi kerja yang mendukung, 3. Gaji atau upah yang pantas, 4. Rekan kerja yang mendukung, 5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Selanjutnya ada kedisiplinan. Menurut Mangkunagara tahun 2013, ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif adalah suatu upaya mendorong untuk karyawan mematuhi pedoman ketenaga kerjaan yang merupakan aturan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua yaitu korektif adalah upaya untuk mematuhi peraturan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada organisasi. Menurut Sutrisno, tahun 2019, indikator-indikator disiplin kerja antara lain adalah 1. Peraturan jam masuk, pulang, dan istirahat. Yang kedua yaitu peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam bekerja. Yang ketiga yaitu peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain. Yang terakhir yaitu peraturan tentang boleh atau tidak yang dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan.
Selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan, memberikan rasa puas dan aman, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan memuaskan yang berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Penawaran menurut Hasibuan tahun 2015. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan kesuksesan yang dapat dicapai individu dalam melakukan pekerjaannya dalam suatu organisasi yang dapat meningkatkan kualitas kerja. Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson, Wibowo tahun 2016 nomor 86-88, indikator kinerja antara lain 1. Tujuan, 2. Standar, 3. Umpan balik, 4. Alat atau sarana, yang terakhir yaitu kompetensi. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Berdasarkan Basari tahun 2013 nomor 45, pengalaman kerja pada pekerjaan sejenis memerlukan pertimbangan dalam mengalokasikan tenaga kerja. Fakta menunjukkan bahwa semakin lama tenaga kerja bekerja, maka semakin lama pula pengalamannya. Pengalaman kerja memberikan banyak keahlian dan keterampilan. Sedangkan pengalaman kerja yang terbatas berarti rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang ada. Adapun indikator-indikator dalam pengalaman kerja oleh Foster dalam Jurnal Basari 2013 nomor 46, yaitu 1. Lama kerja atau masa kerja, yang kedua yaitu tingkat pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga penguasaan terhadap pekerjaan dan pengalaman, yang terakhir yaitu tingkat keterampilan. Selanjutnya, kerangka pemikiran teoristis atau KPT. Kepuasan kerja X1, kedisiplinan X2, pengalaman kerja X3 terhadap kinerja karyawan Y, dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderating. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Data dan sumber data. Terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder, tetapi dalam penelitian ini menggunakan data primer, di mana data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dan data untuk sumber datanya diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden. Selanjutnya, populasi dan teknik sampling. Menurut Hermawan tahun 2009 nomor 145, populasi berkaitan dengan sekelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti. Populasinya adalah karyawan di CV Indah Jaya Toys Jepara yang jumlahnya 50 karyawan, sedangkan teknik samplingnya adalah simple random sampling. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket atau kuesioner, indikator yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang disusun kepada seluruh karyawan di CV Indah Jaya Toys Jepara. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian. Karena itu, dalam analisa data tersebut berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam metode analisis data ini menggunakan rumus analisis regresi linear sederhana. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proposal metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.